warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Amalin, CGP Angkatan 8. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi budaya positif. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang ada di LMS mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran saya sebagai guru yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Posisi kontrol seorang guru. Di antaranya yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Keyakinan kelas. Pada konsep ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang sudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi yang harus dijalankan oleh seorang guru. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul sebelumnya. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, keterkaitannya adalah dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, maka akan terwujudnya siswa yang diharapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan antara modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai dan peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, inovatif, mandiri, reflektif, dan kolaboratif dapat mewujudkan budaya positif yang kita jalankan di sekolah. Keterkaitan antara modul 1.3 yaitu visi guru penggerak.
Salah satu prakarsa perubahan yang diinginkan oleh guru penggerak adalah dengan terbentuknya budaya positif yang diterapkan di sekolah agar selalu berpihak pada murid dan mementingkan kebutuhan murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Sejauh ini saya sudah mulai memahami konsep-konsep materi yang ada di modul 1, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep materi tersebut harus kita terapkan dengan aksi nyata pada peserta didik. Hal yang menarik dan baru bagi saya adalah ternyata dalam penyelesaian masalah sebagai guru penggerak dan guru yang hebat, kita harus melakukan tahapan segitiga restitusi sehingga dapat memberikan solusi terbaik pada permasalahan yang dihadapi peserta didik. Mungkin sudah sering saya lakukan, namun saya belum memahami bahwa adanya segitiga restitusi tanpa menyudutkan anak. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas? Saya mulai membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh murid dan guru. Dan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid, saya menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, saya menangani anak-anak yang suka berebut mainan karena keegoisannya ingin memiliki segala sesuatu yang dimiliki orang lain. Dengan adanya permasalahan tersebut, saya memecahkan masalah dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya dalam menghadapi permasalahan tersebut sangat tertantang dan termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid dengan posisi manajer. Yang sudah baik pada diri saya adalah saya mulai menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak menggunakan segitiga restitusi untuk menemukan solusi. Yang perlu diperbaiki adalah konsistenan dalam penerapan menempatkan diri sebagai posisi kontrol manajer. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, posisi yang sering saya lakukan adalah posisi teman dan pemantau. Menurut saya, pada saat itu, posisi sebagai teman dan pemantau adalah posisi yang tepat dalam menghadapi permasalahan peserta didik, utamanya peserta didik TK. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya sadar bahwa ada posisi yang belum dan masih jarang saya gunakan, yaitu posisi manajer. Dengan menerapkan dan memposisikan kita sebagai manajer, kita dapat membantu menyelesaikan masalah peserta didik dengan mencari solusi yang tepat. Perasaan saya setelah menerapkan posisi manajer, saya merasa senang dan bangga dapat membantu menyelesaikan permasalahan anak dengan tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Perbedaan sebelum dan sesudah saya memposisikan diri sebagai manajer. Sebelumnya, permasalahan yang dihadapi anak muncul setiap hari dengan persoalan yang sama, karena saya tidak memberikan solusi yang tepat pada anak. Setelah saya memposisikan diri sebagai manajer, permasalahan yang berulang tersebut sudah terpecahkan solusinya dan tidak terulang lagi, sehingga membuat anak merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya. Sebelum mempelajari modul 1.4, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Namun, tidak saya sadari bahwa yang saya lakukan adalah bagian dari segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, saya hanya menggunakan dua sisi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas, pertanyaan yang saya ajukan pada anak-anak adalah, apa yang kamu lakukan? Pasti semua orang pernah melakukan ini.
Pada validasi tindakan yang salah yang saya pertanyakan pada anak-anak adalah, coba berikan alasanmu, mengapa kamu melakukan ini? Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kesimpulan dan refleksi keseluruhan paket modul 1 dapat saya terapkan dengan konsisten pada peserta didik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.